Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas terkait soal matematika di kelas 9. Ini di bagian pertama ya. Kita langsung saja bahas soal yang pertama, yakni terkait tentang operasi bilangan pecahan. Di sini yang ditanyakan adalah luas dari sisa yang akan dipakai untuk membuat kolam. Oke, kita pahami dulu soalnya, kemudian kita jawab satu-satu berdasarkan kebutuhannya ya. Di sini ada mawar sepertiga, jadi sepertiga kali 300, 100. Kemudian untuk melati seperempatnya dari 300 yakni 75. Kemudian anyalir adalah seperlima dari 300-nya adalah 60. Kemudian di sini kita total ya, totalnya 235. Sehingga untuk yang dibuat kolam sisanya adalah 300 dikurang 235 yakni 65. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Oke, soal ke nomor 2 yakni tentang garis dan sudut. Disediakan sebuah gambar, kemudian kita ditanyakan tentang pasangan sudut luar sepihak. Nah, ini soal sangat mudah ya. Jadi yang dimaksud dengan sudut luar sepihak adalah dua sudut luar, jadi letaknya di luar ya, terletak pada sisi yang sama. Selain dia di luar, kemudian dia sisinya sama. Dan jika kedua di sudut ditambahkan, maka besarnya itu 180. Di sini pernyataan yang benar yakni yang sudut nomor 2 dan sudut nomor 7. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah. Oke, selanjutnya soal nomor 3 tentang relasi dan fungsi. Disediakan sebuah rumus fungsi, kemudian di sini ada himpunan X atau sebagai domainnya ya. Kemudian kita diminta untuk mencari range dari fungsi tersebut. Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya yakni fx sama dengan x plus 3. Jadi di sini semua x kita tambahkan dengan 3. Kita mulai dengan x yang pertama yakni min 4, kita tambahkan dengan 3. Jadi min 4 ditambah 3 adalah min 1. Selanjutnya min 3 ditambah 3 0, kemudian min 2 ditambah 3 1, min 1 tambah 3 2, dan terakhir F0, 0 tambah 3 adalah 3. Sehingga menghasilkan range yakni min 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, fix jawabannya A. Oke. Oke, soal selanjutnya yakni tentang soal persamaan garis lurus ya. Di sini disediakan 4 persamaan, kita diminta untuk menentukan pasangan garis yang sejajar ya. Jadi persamaan garis yang sejajar itu cirinya dia memiliki gradien yang sama ya, gradien itu M ya. Sehingga di sini semua bentuknya sama ya, bentuknya implisit sehingga AX plus BY sama dengan C, maka rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Nah, kita mulai dari persamaan yang pertama ya. Ini saya merahin adalah A, kemudian yang warna hijaunya adalah B. Oke, sehingga M adalah min A per B, min 8 dibagi min 2. Min bagi min itu plus, 8 bagi 2 hasilnya 4. Selanjutnya A-nya 12, B-nya 4. Sehingga rumusnya min 12 bagi 4 adalah min 3. Yang persamaan ketiga, 9 dibagi 3 itu 3, kemudian kena minnya rumus jadi min 3. Terakhir, 7X dan min 14. Sehingga di sini ada 2 min ya, min ketemu min hasilnya plus 7 per 14 itu sama dengan setengah. Sehingga bisa disimpulkan di sini ada 2 persamaan yang sama ya, sama-sama min 3 yakni persamaan 2 dan 3. Oke, fix jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, soal kelima tentang sistem persamaan linear dua variabel ya atas LDV. Di sini masalahnya terkait tentang pembelian barang ya. Ada Ali, ada Usman, sama ada Samir. Oke, berarti kita buat persamaannya terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan persamaan yang pertama, yakni 3 buku ya, sehingga 3X ditambah 5Y sama dengan harganya 17.000, saya singkat 17 saja ya. Kemudian persamaan keduanya adalah yang dibeli Usman, 4
X dan 2Y atau 4 buku dan 2 pensil. Dan dia harus bayar 18.000. Nah, di sini saya eliminasi, saya mendapatkan X sehingga saya eliminasinya si Y. Di sini 5 dan 2. Maka saya kalikan dengan kebalikannya, yakni 5 saya kali 2 dan 2-nya saya kali 5. Nah, semua variabel di sini kita kalikan ya dengan 2, kemudian yang bawahnya dengan 5. 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10, dan 17 kali 2, 34. Kemudian yang bawah, 4 kali 5, 20, 2 kali 5, 10, 18 kali 5, 90. Karena di sini variabel Y sudah sama dan tandanya plus, sehingga di sini kita kurangkan. Oke, ini saya hitung balik ya. Jadi 20 dikurang 6, 14. Dan di sini adalah 90 dikurang 34, yakni 56. Oke, sehingga nilai X-nya adalah 56 dibagi 14 dan hasilnya adalah X-nya 4. Jadi harga buku 4.000. Oke, next kita mencari nilai Y-nya. Kita ambil satu persamaan, saya ambil yang paling kedua atau yang kedua. 4X ditambah 2Y sama dengan 18. Kita masukin nilai X-nya yakni 4. Ya, X-nya kita ganti dengan 4, kemudian kita kalikan 4 kali 4, 16, tambah 2Y sama dengan 18. Sini dapat yang sejenis ya, kemudian 16 kita satukan dengan 18, sehingga 18 dikurang 16 hasilnya 2, dan Y-nya kita bagi, 2 bagi 2 dapatnya 1. Nah, sini udah dapat ya, bahwa harga satu pensilnya 1.000. Next kita tanya kebutuhan yang ingin dibeli Samir. Di sini dia beli 3 buku dan 2 pensil. Berarti persamaannya adalah 3X tambah 2Y. X-nya kita ganti dengan 4, 3 kali 4 12, dan Y-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 2 sama 2 14. Di sini yang kita pakai 14.000, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 6 tentang saldo Pitagoras. Di sini ada sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian belok lagi ke selatan 75 km. Nah, ditanya adalah jarak terpendek. Berarti ini kita pakai konsep Pitagoras ya. Di sini ada ajarkan dua cara. Pertama, kita pakai cara cepat ya. Ini konsepnya. Pertama dia bergerak ke barat 100 km, kemudian ke selatan 75. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini R-nya. Kita Pitagoras ya, kita cara cepat ya. Ini 75, 100 berarti R. Ini kita sederhanakan ya, 75 dan 100 itu kita bagi 25, sehingga 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu dapatnya 4. Sehingga pasangannya 3, 4 yakni 5. Nah, kemudian kita nyari R-nya adalah kita kalian aja ya, 5 kali 25, dapatnya 125. Oke, ini saya sediakan juga untuk yang cara biasa ya, bahwa mencari sisi miring itu adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi cara manual ya. Kalau kalian bisa ngerjakan ini juga boleh-boleh saja. Mana yang tepat lah menurut kalian. 100 kuadrat itu 10.000, 75 kuadrat 5625. Sehingga dijumlah dapatnya akar 15625. Kebalikan kuadrat akar ya. Jadi ketemunya sama. 125, jawabannya C. Oke. Lanjut soal ketujuh tentang bangun ruang sisi datar. Kita diminta memperhatikan gambar. Di sini ada gambar suatu prisma yang ditanya adalah ketinggiannya ya. Ketinggian dari prisma dan diketahui volumenya. Oke, bagaimana menjawab soal ini? Kita pahami dulu dari luasnya ya. Karena kita paham bahwa untuk mencari volume itu butuh luas alas kali tinggi. Makanya di sini kita selesaikan dulu adalah luas alas prisma karena dia berbentuk segitiga. Jadi luas alasnya karena berbentuk segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu yang ini ya, 24, tingginya yang ini 10, sehingga 240 bagi 2 itu 120. Oke ya, masalah pertama udah selesai. Selanjutnya kita mencari tinggi. Kita kembalikan ke volume prisma, yakni luas alas kali tinggi. Sehingga untuk mencari tingginya aja, kebalikan dikali dibagi ya. Volume prisma dibagi luas alasnya. Nah, kita masukin angkanya, 2640 dibagi 120. Sehingga hasilnya adalah 22. Oke, jawabannya C. Oke, soal ke-8 tentang transformasi geometri. Nah, apabila disediakan sebuah koordinat 2, min 8 ditranslasikan terhadap 2 per min 5, yang ditanya adalah bayangannya ya. Bayangan titiknya adalah, oke ini soal yang sangat mudah. Kita paham kalau translasi itu tinggal kita jumlahkan aja ya. Jadi X ditambah dengan translasinya X, kemudian si Y juga kita translasikan dengan translasinya ya. Sehingga X ditambah 2, Y itu kurang 5.
Kita isi angkanya, X-nya 2, Y-nya min 8 ya. 2 tambah 2 itu 4, min 8 dan min 5 itu min 13. Oke, fix jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, soal ke-9 tentang transformasi geometri. Di sini titik P-nya 8,5, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini rumus untuk mencari rotasi 90 derajat berlawanan arah adalah dari X, Y berubah jadi min Y, X. Dia bertukar, kemudian Y-nya jadi min. Sangat mudah ya. Tinggal kita masukkan angkanya 8,5, 8-nya kita taruh di belakang. Kemudian Y-nya kita taruh di depan dan dikasih min. Jadi jawabannya min 5,8. Yang D. Oke. Selanjutnya soal ke-10 tentang kesebangunan dan kongruensi. Di sini ada 4 pernyataan, dan dari 4 pernyataan kita disuruh menentukan mana pasangan yang kongruen atau pernyataan yang benar. Oke, kita cek yang pertama. Yang dimaksud dengan pasangan kongruen di sini bentuk dan ukurannya sama ya. Jadi kayak copy paste-nya gitu ya. Jadi sama banget. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Oke, benar ya. Sisi memiliki ukuran perbandingan yang senilai. Ini punyanya kesebangunan ya, jadi salah. Kemudian yang ketiga, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sudut senilai. Iya, karena sudutnya pasti sama. Dan yang terakhir, sudut sudah memiliki besar perbandingan yang sama. Nah, perbandingan ini ciri dari kesebangunan ya, sehingga ini salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang A. Oke. Oke, demikian pembahasan di part 1 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.